Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Kepegawaian. Kali ini saya akan membahas tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional. Bagaimana pengangkatan ke dalam jabatan fungsional? Apa syaratnya? Simak video ini sampai akhir. PNS diangkat ke dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan ke dalam JF perlu mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas JF serta beban kerja yang memungkinkan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan. Pengangkatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau in-passing, dan promosi. Pengangkatan pertama harus memenuhi syarat sebagai berikut: berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau D4 untuk JF ahli, berijazah paling rendah SMA atau SMK untuk JF terampil, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon CPNS. Untuk rekan-rekan yang mempunyai keluarga atau teman yang akan mendaftarkan menjadi calon PNS, maka nanti akan menduduki jabatan fungsional jika instansi tersebut mempunyai lowongan kebutuhan JF di instansi tersebut. Lowongan kebutuhan JF terdiri dari JF ahli pertama, JF ahli muda, JF terampil, dan JF pemula. Calon PNS yang diangkat untuk mengisi lowongan kebutuhan JF setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti serta lulus uji kompetensi, maka paling lama 1 tahun wajib diangkat ke dalam jabatan fungsional tersebut. PNS yang telah diangkat dalam JF paling lama 3 tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Jika belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional, maka tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas. Dikecualikan bagi JF yang ketentuan pendidikan dan pelatihan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka kredit untuk pengangkatan pertama dinilai dan ditetapkan pada saat melaksanakan tugas JF. Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut. Sama seperti pengangkatan pertama, namun yang membedakan adalah nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 tahun. Usia paling tinggi untuk JF terampil, JF pertama, dan JF ahli muda paling tinggi adalah 53 tahun. Untuk JF ahli madya paling tinggi 55 tahun. Dan JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi berusia 60 tahun. Syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh Menteri. Pengangkatan melalui jalur perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. Ini perlu ditekankan, harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF. JF ahli utama dapat pindah
ke JF ahli utama yang lain jika memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 tahun, berusia paling tinggi 63 tahun, dan tetap harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki dan harus mendapat persetujuan dari menteri. Untuk JF terampil dapat diangkat ke dalam JF ahli jika JF tersebut terdiri dari kategori ahli dan kategori terampil. Tersedia kebutuhan untuk JF ahli yang akan diduduki, serta pendidikan sesuai dengan bidang JF ahli yang akan diduduki. Selain itu, JF terampil harus mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk diangkat ke dalam JF ahli, dan pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki, serta usia paling tinggi sesuai dengan ketentuan yang tadi. Persyaratan yang lain hampir sama. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan sama dengan pangkat yang dimiliki. Jenjang jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian dan in-passing. Melalui penyesuaian atau in-passing. Ini dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun terakhir kita sering mendengar in-passing, istilah in-passing. Berikut adalah penjelasan melalui penyesuaian atau in-passing. In-passing dilaksanakan dalam hal penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF, dan kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. Berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Maksudnya adalah jika PNS tersebut menduduki jabatan A, yang pada saat itu jabatan A itu masih pelaksana, namun saat ini jabatan A tersebut sudah masuk rumpun JF, maka PNS yang tadi bisa menduduki jabatan fungsional A tersebut dengan menempuh jalur penyesuaian atau in-passing. Namun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini persyaratan untuk in-passing. Hampir sama dengan jalur yang lain, namun yang membedakan adalah pengalaman di bidang yang akan diduduki paling kurang 2 tahun, nilai prestasi kerja 2 tahun, dan syarat lain yang ditetapkan oleh menteri. Tetap harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan. Pengangkatan dalam JF melalui in-passing diberikan nilai angka kredit sesuai peraturan yang berlaku. Nanti ada tabel yang akan saya perlihatkan untuk nilai angka kredit pertama saat in-passing, dan ini diberikan 1 kali selama masa penyesuaian atau in-passing. Berikut adalah angka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan JF terampil. Ini JF ahli. Promosi JF dilaksanakan atas dasar pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis. Ditetapkan atas dasar termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya, memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. Dilaksanakan dalam hal pengangkatan pada JF, kenaikan
jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, berlaku bagi PNS yang belum menduduki JF, berlaku bagi pejabat fungsional dalam satu kategori JF. Pengangkatan dalam JF melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Hampir sama, mengikuti lulus uji kompetensi, nilai kinerja prestasi paling baik bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS, serta tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Tetap, semua jalur dalam pengangkatan ke dalam JF harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki. Angka kredit untuk pengangkatan dalam JF melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatannya. Sampai di sini penjelasan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional. Terima kasih telah menonton video ini. Simak terus channel YouTube Harus Belajar Kepegawaian karena banyak pengetahuan tentang kepegawaian yang akan dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.